Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Idrus. Kalau melihat ini sebenarnya untuk merangkul semua pihak, lawan dan juga kawan, ini untuk meminimalisir dari kritikan atau gimana seperti yang tadi disampaikan? Jadi bukan begitu, berarti pertama ini klarifikasi ini. Jadi apa disampaikan oleh Bung Adi tadi itu bukan fatwa ulama ya, ini fatwa politik. Jadi artinya haram hukumnya gitu bukan ya. Haram hukum, bukan fatwa ulama. Kemudian yang kedua memang begini, kalau kita membentuk sebuah koalisi, dan ini kita lama diskusikan dulu ketika saya ketua koalisi di Pak Prabowo, bahwa untuk kepentingan politik praktis, ya politik praktis yang prosedural, kalau dikatakan dalam rangka demokrasi prosedural, memang perlu kita banyak. Kenapa? Karena dalam rangka pengambilan keputusan di DPR itu perlu dukungan mayoritas. Contoh, Pak Prabowo nanti dengan Mas Gibran, pemerintah ya, mengajukan RAPBN. Apabila DPR tidak setuju, maka sesuai ketentuan yang berlaku, APBN yang lalu dinyatakan berlaku. Nah, kalau itu berlaku berarti tidak mengakomodasi pikiran-pikiran gagasan, program-program baru yang disampaikan oleh pemerintah, rugi rakyat. Nah, ini karena itu perlu kita banyak. Tetapi ini ada ini Mbak Rati, ya, Mbak Pena, ini penting juga bahwa kalau kita ingin mengembangkan kepentingan demokrasi substansial, ya politik-politik yang lebih pada politik gagasan, ya kita butuh orang cerdas yang banyak. Gitu loh, bukan jumlah yang banyak, tapi orang cerdas. Kenapa? Karena Pak Prabowo telah mengisyaratkan, memberikan suatu arahan kepada kita semua, politik gagasan, ide dan gagasan sebagai instrumen politik, program yang kita kedepankan. Nah, ini yang kita jadikan instrumen. Dan karena itu saya berpandangan begini, masalah banyak atau tidak banyak yang ada di dalam koalisi bukan itu persoalan, tetapi bagaimana membangun demokratisasi internal koalisi. Jangan menjadi koalisi semua pegang begini, tetapi tetap kecerdasan itu dikembangkan, Mas Adi. Ini sudah kita tangkap, Bang Idrus. Ini penting. Itu dari Bang Idrus. Sekarang saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, bisa ditanggapi singkat saja, Mas? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Idrus, bahwa yang penting bukan hanya persoalan bagaimana konsolidasi kekuasaan itu dilakukan untuk kepentingan kekuasaan. Menjadi di luar atau di dalam pemerintah itu saya kira posisi yang sama-sama mulia, dan asalkan dilakukan dengan komitmen dan konsekuen. Dan PDI Perjuangan punya pengalaman itu gitu. Secara 10 tahun saat pemerintahan Pak SBY benar-benar tidak bergabung dengan kabinet, mendapatkan jatah menteri sebagaimana yang didalilkan oleh realis-realis politik. Artinya saat bicara tentang politik di luar pemerintahan, kita punya pengalaman itu. Dan itu berhasil membuktikan bahwa PDI Perjuangan ternyata dapat menumbuhkan kaderisasi dan regenerasi yang baik di daerah-daerah, melakukan fungsi konsolidasi di luar pemerintahan di level istana. Sehingga apapun yang terjadi ke depan, saya rasa orientasinya harus kembali kepada rakyat. Bagaimana kemudian saat ada pemerintahan baru, program-program yang dilaksanakan itu betul-betul adalah program-program yang tepat janji sesuai yang dijanjikan kemarin, dan ada yang mengawasi dengan baik. Siapapun itu namanya. Jadi bukan hanya soal PDI Perjuangan saja, tapi semua pihak yang masih concern terhadap demokrasi kita, saya rasa turut berkepentingan. Baik, singkat saja Mas Adi. Ya, saya kira bagi partai yang kalah dalam Pilpres, opsinya nggak banyak ya. Bukan opsi di luar atau di dalam. Opsinya satu kok, di luar wajib hukumnya. Udah itu aja. Kalau pemenang, opsinya di luar di dalam boleh dong, karena dia pemenang. Cuman kalau pihak-pihak yang kalah, partai kubu 1 dan 3, bagi saya harus dihukum di luar kekuasaan untuk tidak ikut serta menikmati kekuasaan politik. Supaya pemilu ada gunanya. Oke, semoga berharap pemilu ada gunanya. Bang Refli. Iya, saya setuju lagi-lagi dengan Adi Prayitno ya. Kalau kita mengatakan bahwa pemilu ini curang, pemimpin yang terpilih karena kecurangan, ya haram hukumnya untuk ikut dalam pemerintahan. Kan itu harus menjadi sebuah keyakinan politik, walaupun bukan keyakinan agama kan. Itu satu. Yang kedua, problem politik Indonesia itu bukan jumlah. Kalau jumlah, hak angket itu sudah bergulir. Karena 1 dan 3 mayoritas. Itu tapi soal etika dan terakhir soal uang aja. Kalau kemudian sudah angin itu masuk, semua bisa belok dan bisa berubah. Karena itu, ke depan memang kita memerlukan orang-orang yang menjunjung tinggi etika dan punya komitmen moral yang tinggi. Itu soalnya. Dan itu kita tidak punya. Tidak banyak yang punya, baik di legislatif maupun di eksekutif.
Siap, ya. Terima kasih banyak Bang Refli, Mas Seno, Bang Salam Adi, cadas. Bang Idrus. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kita nantikan bagaimana proses pelantikan, kemudian juga pemerintahan yang baru nantinya. Sehat selalu. Assalamualaikum.